Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Kita ambil dikit. Halaman yang keberapa? Halaman 348. Qauluhu wa man dzalimin katama, dhalah itu maknanya apa? Ini seputar apa sih kemarin? Seputar apa hukuman kan? Seputar hukuman. Ad-dhalah hiya ma dha'a minal bahaim. Dhalah itu adalah apa? Binatang ternak yang hilang. Antum nemu kambing hilang. Nah, itu namanya dhalah namanya. Dhalah. Kalau lakit itu biasanya yang hilang bayi atau orang. Itu namanya lakit istilahnya. Kalau luqatah barang. Luqatah seperti emas atau uang, itu luqatah namanya. Paham ya? Nah, luqatah. Tapi kalau lakit itu biasanya itu bayi atau orang itu ditemu. Tapi kalau dhal itu istilah hewan. Istilah untuk hewan yang hilang. Kita lihat, ad-dhalah hiya ma dha'a minal bahaim. Dhalah itu adalah binatang ternak yang hilang. Walladzi yaktumu ad-dhalah yudha'af 'alaihi al-ghurm aidan. Masyaallah. Orang yang menyembunyikan binatang ternak yang hilang dilipat gandakan denda dan hukumannya. Kambingnya hilang, lari-lari ternyata sembunyikan sama Mahmud. Paham ya? Kambingnya satu hilang, punya si fulan. Ternyata apa? Nah, barakallahu fikum, diambil sembunyikan sama Mahmud. Mahmud nanti apa? Dilipat gandakan hukumannya, berarti menggantikan berapa kambing? 2 kambing. Kalau kambingnya sudah enggak ada. Paham ya? Kita lihat. Wa dzalika anal wajiba 'ala man wajada dhalatan an yu'arrifaha li muddatis sanah. Penting. Kenapa? Karena yang wajib orang yang menjumpai atau mendapatkan apa? Binatang yang hilang tadi itu. Karena binatang hilang itu biasanya tersesat itu loh binatangnya. Paham ya? Terlepas dari apa? Anggotanya atau terlepas dari rombongannya. Ewa. Yang nemu binatang hilang, binatang yang hilang tadi itu, seharusnya dia mengumumkan selama setahun. Diumumkan pamflet itu ya, tulisan, brosur-brosur sebarkan. Barang siapa yang kehilangan sapi metal misalkan. Nah, warnanya merah, cirinya seperti ini ya, sebutkan. Selama setahun. Selama berapa? Setahun. Setelah setahun kok enggak ada yang nyari. Enggak ada yang bilang, "Ini sapiku misalkan, boleh dimanfaatkan." Paham belum? Boleh apa? Boleh dimanfaatkan. Itu kalau barang hilang berupa hewan atau yang lainnya. Ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mafhum insyaallah? Ayo. Selama setahun. Itu seharusnya. Illa dhalatil bil fa innahu la yata'arrad laha bal yad'uha. Kecuali kalau yang hilang itu binatangnya adalah unta. Kalau unta jangan mengambil, jangan ditangkap. Bahkan biarkan aja kalau unta. Kenapa kok dilarang? Linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik lamma su'ila an dhalatil ibil faqal da'ha malaka walaha. Masyaallah, dikecualikan. Kambing silakan diumumkan. Sapi silakan diumumkan. Kerbau silakan diumumkan. Gajah silakan diumumkan. Paham ya? Udah. Tapi kalau unta biarkan. Kita lihat ini, kecuali unta. Kenapa? Karena larangan dari Rasulullah SAW tentang hal tersebut ketika beliau ditanya tentang apa? Unta yang hilang. Atau unta yang tersesat, faqala da'ha, biarkan unta tersebut. Malaka walaha, apa urusanmu dengan unta tersebut? Tahu ya? Ma'aha siqauha wa hidauha. Maksudnya apa? Unta tersebut itu nanti ada orang yang memilikinya. Robun ibil, pemilik untanya. Jadi unta tersebut bisa jadi apa? Dia pergi sendiri gitu loh ya. Nah, tapi dia akan apa? Akan balik lagi. Jadi kalau ada unta kelihatan tersesat, jangan ditangkap. Tapi kalau selain unta silakan. Fa idza wajadaha ay. Nam barakallahu fikum wajadad dhalah, kalau orang tersebut menjumpai binatang ternak yang hilang tersesat tadi itu, fakatamaha, kemudian dia menyembunyikannya. Fa innahu yudha'af alaihi al-ghurm. Maka dendanya dilipat gandakan. Li'annahu 'asa bi tarki ta'rifiha, karena dia telah bermaksiat dengan apa? Tidak mau mengumumkan. Jadi kalau nemu barang temuan, barangnya tersebut besar, nah lalu qatah taruhlah diumumkan. Antum lagi jalan-jalan santai gitu nemu kresek hitam, dibuka ternyata satu M isinya.
Paham ya? 1 M. Buka, 1 M. Nah, jangan langsung masukkan kantong, umumkan dulu selama setahun. Tapi cara ngumumkan, ingat-ingat, cara ngumumkannya jangan siapa yang kehilangan 1 M, keliru. Siapa yang kehilangan uang di jalan fulan bin fulan misalkan, tanggal sekian jam sekian. Kalau antum umumkan nilai uangnya, biasanya banyak orang yang punya anak. Paham ya? Ini untuk apa? Untuk menguji siapa yang datang nanti. Ada datang, anak kehilangan uang Pak, berapa? 500.000. Wah, berarti bukan. Paham ya? Karena kita nemunya berapa? 1 M. Paham belum? Cara ngomong gitu, kalau antum nemu emas di jalan, lagi santai-santai gini habis jajan Zidan itu ya, jalan ternyata nemu emas 1 kilo. Wah, gelondongan itu ya. Diselokan, habis hujan banjir itu, nemu. Diambil. Jangan langsung dijual, umumkan dulu selama setahun. Tapi umumkannya caranya apa? Siapa yang kehilangan emas? Jangan disebutkan gramnya. Paham belum? Karena kalau antum sebutkan gramnya banyak orang ngaku nanti. Wah, anak kehilangan emas, Pak. Berapa gram? 50 gram. Wah, bukan Bapak yang punya berarti. Kami nemunya 1 kilo. Itu caranya. Paham ya? Cara ngomongkan seperti itu selama setahun. Setahun ternyata enggak ada yang ngaku, enggak ada yang datang. Boleh enggak dimanfaatkan? Boleh enggak? Boleh. Boleh manfaatkan selama setahun, jangan dimanfaatkan dulu. Naam. Ini termasuk cara dalam mengumumkan seperti itu. Kalau barangnya sedikit atau mudah busuk, saat itu enggak perlu untuk umumkan, langsung dimanfaatkan. Nanti kalau datang pemiliknya diganti. Contohnya, antum lagi jalan-jalan santai nemu bungkusan. Wah, ini ada bungkusan nemu di jalan ini. Dibuka ternyata bungkusan bakmi atau pecel. Kira-kira kalau ditunggu selama setahun, busuk enggak? Bukan busuk lagi, hancur udah. Nah, di situ boleh dimanfaatkan. Ternyata setelah atau manfaatkan atau makan habis, datanglah pemiliknya, Pak, tadi ngelihat bungkusan pecel ini enggak, Pak? Udah habis, Pak, ini tak gantikan. Caranya gitu. Paham ya? Jadi bedakan antara apa? Barang yang mudah rusak dan busuk dengan barang yang awet. Mafhum soal ini? Mafhum? Irsyad? Antum mafhum? Ayo, na'am. Kita lihat di sini. Au bi akhdhiha idza kanat min al-ibil wa nahwi, karena dia telah bermaksiat dengan apa? Tidak mau mengumumkan atau dengan cara mengambilnya apabila itu onta. Enggak boleh diambil kalau onta ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Walaula anna Rasulullah alaihi salatu wasallam dha'afa 'alaihi al-ghurum, kalaulah seandainya Rasulullah tidak melipat gandakan hukumannya, lakana al-adhar an tuqta yadu. Yang nampak berarti apa? Langsung dipotong tangannya. Itu yang dohirnya seperti itu. Kalau seandainya Rasulullah tidak melipat gandakan hukumannya atau dendanya. Kama qata'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong tangannya yadal mar'ati allati kanat tasta'ir al-mata' wa tajahaduhu. Yang saat itu ada seorang wanita pinjam apa? Meminjam perhiasan, kemudian dia menghilangkannya atau memusnahkannya atau justru apa? Merusakkannya. Maksudnya itu dia barakallahu fikum, malah dia menjualnya atau tidak mengembalikannya. Potong tangannya. Wa inna ma qutiyat yaduha li'annaha saraqat fil waqi'. Kenapa kok dipotong tangannya perempuan waktu itu? Dikarenakan pada hakikatnya dia mencuri gitu loh. Mencuri dipotong hukum asalnya. Fasariq imma an yuksar al-buyut wa imma an ya'tiya bihilah. Yang namanya pencuri, barakallahu fikum, imma dia itu akan apa? An yuksir al-buyut, imma dia akan menghancurkan rumah. Tembok pun dibobol sama dia, gembok pun digorok sama dia. Paham ya? Atau dia akan mendatangkan hilah. Hilah itu tipu muslihat. Dia akan apa? Akan mendatangkan tipu muslihat untuk apa? Untuk bisa mencuri. Paham ya? Nah, ngetok pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Ya, setelah dibuka ini nyari-nyari dia masuk ke dalam. Dia sembunyi balik pintu ini. Paham ya? Setelah orangnya dari belakang dia masuk ke dalam. Hilah berarti. Paham ya? Ada pencuri yang modelnya bukan kayak hilah, langsung bobol dia. Dipantau dari jauh gitu ya. Nah, dia punya semacam apa, sekarang modelnya ada alat canggih. Semacam pesawat itu seperti dia bisa. Untuk mengintai, memantau. Ada semacam kamera gitu, pesawat kecil kasih baterai cas itu. Pencet dan terbang pesawatnya. Ngintai. Ada orang itu enggak ada orang, datanglah pencurinya. Zaman sekarang model seperti itu. Sekarang mencuri online pun bisa. Paham ya? Tapi enggak usah tahu ilmunya bagaimana. Paham ya? Yang jelas sekarang banyak pencurian-pencurian itu caranya lebih canggih sekarang. ATM bisa dibobol, bayangkan. Lewat apa? Lewat keahlian dalam komputer itu ya. Kode-kode dibobol sama dia. Seperti itu kan kejadiannya, 1 M kebobolan misalkan. Allahul musta'an. Jadi hati-hati.
Kata beliau, wa hadhihi ay al-'aryah hilatun bayyinah. Naam, di sini barakallahu fikum, meminjam di sini ternyata apa? Tipu muslihat yang nampak sekali. Minjam kok malah dijual gitu loh. Beda dengan wadiah titipan. Paham ya? Antum minjam emasnya Pak, berapa? 1 gram. Soalnya malah dijual sama dia, minjam atau dijual. Paham ya? Kalau minjam, ya minjam dibalikkan nanti misalkan. Paham ya? Atau minjam sesuatu dibalikkan, tapi kalau dijual itu bukan minjam. Kita lihat sini. Bi khilafil wadi'ah, berbeda kalau titipan. Fa innaha law katamat law na'am. Katamatha lam tuqta' yaduha. Kalau seandainya menyembunyikan pinjaman tadi itu, menyembunyikan apa? Titipan, wadi'ah itu titipannya. Niscaya enggak akan dipotong tangannya. Li'anal wadi'ata hasrat fi yadiha bi ikhtiyari sahibiha. Karena yang namanya wadi'ah titipan, barang titipan, itu terjadi dengan apa? Terjadi pada tangannya dan dengan pilihan pemiliknya. Ya enggak? Nitip. Wa yu'tabar al-muda' muhsinan bi khilafil musta'ir. Ini. Dan dianggap orang yang mau menerima titipan itu orang yang baik itu loh. Berbeda dengan orang musta'ir yang minjam. Fa innahu mustajidin, karena orang yang minjam itu akan dia kan orang yang mendapatkan, pengen segera dapat. Wa haslatil 'ariyah bi talabih, dan terjadi perpinjaman di sini dengan apa? Dengan permintaannya. Wa 'ala kulli hal naqul man katama dhalatan fatalifat fa 'alaihi qimatuha marratain. Atas berbagai macam keadaan kita katakan barang siapa yang menyembunyikan hewan yang hilang tadi itu, kemudian sampai apa hewannya mati, rusak hewannya, maka dia wajib menggantikannya 2 kali. Paham ya? Ada kambing hilang, ditangkap sama dia. Masukkan ke rumahnya, ternyata kambingnya mati, denda 2 kali. Paham belum? Nah, kalau kambingnya masih hidup, ketemu bagaimana? Balikkan. Paham ya? Dia dendanya cuma sekali. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.